Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace, dikabarkan telah dihubungi PSSI untuk dinaturalisasi gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Jepang. Kabar baru mengguncang dunia sepak bola nasional. Jairo Riedewald, gelandang bertahan asal Belanda yang saat ini memperkuat Crystal Palace di Premier League, dilaporkan telah dihubungi oleh PSSI untuk membahas kemungkinan naturalisasi. Proses ini bertujuan untuk menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia, terutama menjelang laga penting menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung pada 15 November 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jairo Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bermain di berbagai posisi, terutama sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Karir sepak bolanya dimulai di akademi terkenal Ajax Amsterdam, di mana ia menunjukkan bakatnya sejak usia muda. Pada usia 17 tahun, Riedewald melakukan debut profesional bersama tim utama Ajax dan langsung mencetak 2 gol, menjadi salah satu pemain termuda yang berhasil membuat dampak besar di Eredivisie. Setelah beberapa musim memperkuat Ajax dan mendapatkan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Riedewald pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017. Di Premier League, ia berkembang menjadi pemain serba bisa yang seringkali digunakan di beberapa posisi berbeda. Kemampuan bertahannya yang kuat, visi permainan yang tajam, serta kemampuannya dalam mengatur ritme permainan membuatnya menjadi pemain kunci bagi Crystal Palace. Tidak dipanggilnya Jairo Riedewald ke dalam skuad timnas Belanda membuka peluang bagi PSSI untuk menjalin komunikasi dengan pemain yang memiliki keturunan Indonesia tersebut. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa pendekatan awal telah dilakukan, dan pihak Riedewald menyambut baik pembicaraan ini. PSSI sendiri terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tinggi, seperti halnya Riedewald, yang memiliki jam terbang di Premier League dan liga-liga top Eropa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menegaskan komitmennya untuk membawa pemain-pemain berkualitas yang dapat membantu timnas Indonesia bersaing di level internasional. Setelah sukses menaturalisasi beberapa pemain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shain Patinama, langkah untuk membawa Jairo Riedewald dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di lini tengah yang saat ini masih membutuhkan sosok pengatur permainan berpengalaman. Pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2026 akan menjadi ujian berat bagi Indonesia dalam perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, memiliki skuad yang penuh dengan pemain-pemain berkualitas yang bermain di liga-liga top Eropa dan Jepang. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi khusus dan pemain-pemain dengan kemampuan mumpuni untuk bisa mengimbangi kecepatan dan intensitas permainan Jepang. Dengan kehadiran Riedewald, jika proses naturalisasinya berjalan mulus, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah. Riedewald tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang solid, tetapi juga mampu memulai serangan dari lini tengah dengan umpan-umpan panjang yang akurat. Pengalaman bermain di Premier League yang terkenal dengan intensitas tinggi juga menjadi nilai tambah yang besar. Jika Jairo Riedewald resmi bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya akan memberikan dimensi baru bagi permainan skuad Garuda. Dengan kemampuan bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah, ia akan menjadi opsi fleksibel bagi pelatih Indonesia dalam merancang taktik menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuannya dalam membaca permainan akan menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk bertahan melawan tim-tim besar seperti Jepang, dan juga memulai serangan balik dengan lebih efektif. Selain itu, Riedewald memiliki keunggulan dalam pengalaman bertanding di kompetisi level tinggi. Bermain melawan klub-klub besar di Premier League seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea membuatnya terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan permainan cepat. Pengalaman ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang sedang dalam proses meningkatkan standar permainan mereka di kancah internasional. Proses naturalisasi Jairo Riedewald mendapat dukungan luas dari para penggemar sepak bola Indonesia. Para supporter optimis bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman internasional akan memperkuat skuad Garuda dan membantu mereka bersaing di ajang sebesar Piala Dunia. Di media sosial,
Tagar Riedewald untuk Garuda mulai ramai diperbincangkan, menunjukkan antusiasme para pendukung yang berharap Riedewald dapat segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun, seperti halnya dengan proses naturalisasi pemain lainnya, ada tantangan yang harus dihadapi. PSSI harus memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai aturan dan mendapat persetujuan dari FIFA. Selain itu, adaptasi Riedewald terhadap gaya permainan Asia, terutama di level internasional, juga akan menjadi faktor penting. Meski memiliki pengalaman di liga-liga top, Riedewald harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan gaya bermain yang berbeda di Asia. Kehadiran Jairo Riedewald, jika terrealisasi, akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang PSSI dalam membangun tim nasional yang mampu bersaing di level tertinggi. Dengan usia 28 tahun pada 2026, Riedewald berada di puncak karirnya dan diharapkan bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen-turnamen internasional lainnya. Semua mata kini tertuju pada PSSI dan kelanjutan proses naturalisasi ini. Jika Jairo Riedewald resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas Garuda, Indonesia akan memiliki pemain berkelas internasional yang siap membawa tim ini terbang lebih tinggi. Dengan tantangan besar di depan, terutama menghadapi Jepang, kehadiran Riedewald bisa menjadi pembeda yang membantu Indonesia mengejar mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Ula Romeni semakin dekat dengan naturalisasi, teka-teki penyerang anyar timnas Indonesia terungkap. Isu mengenai naturalisasi penyerang muda berbakat asal Belanda, Ula Terhaar Romeni, semakin santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Kabar ini telah mengundang perhatian besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang menanti-nantikan kehadiran sosok penyerang berkualitas untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Teka-teki mengenai status Romeni kini mulai terkuak, setelah PSSI dikabarkan telah melakukan konfirmasi terkait proses naturalisasi sang pemain. Ula Romeni, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya, disebut-sebut sebagai salah satu pemain naturalisasi yang dipertimbangkan serius oleh PSSI untuk memperkuat timnas. Pemain berusia 23 tahun yang saat ini membela klub FC Utrecht, memiliki performa impresif di kancah sepak bola Belanda dan dianggap sebagai sosok ideal untuk menambah daya serang skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan pendekatan dan komunikasi intensif dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membela timnas Indonesia. Salah satu nama yang masuk radar adalah Ula Romeni. Kabar ini diperkuat oleh pernyataan salah satu petinggi PSSI yang menyebutkan bahwa proses naturalisasi Romeni telah berada dalam tahap konfirmasi dan hanya tinggal menunggu beberapa langkah administratif. Memang benar, Ula Romeni menjadi salah satu pemain yang tengah kami perhatikan. Ia memiliki darah Indonesia dan performanya di Eropa cukup baik. Namun, tentu saja kami harus memastikan bahwa semua proses administrasi berjalan lancar dan ada kesediaan dari sang pemain untuk membela timnas Indonesia, ujar seorang sumber dari PSSI yang enggan disebutkan namanya. Menurut sumber tersebut, PSSI telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, untuk mempercepat proses pengurusan dokumen terkait kewarganegaraan Romeni. Jika semuanya berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan bahwa Ula Romeni bisa segera bergabung dengan timnas dalam waktu dekat. Ula Terhaar Romeni lahir di Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi NEC Nijmegen, sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama FC Utrecht pada usia yang sangat muda. Sebagai seorang penyerang, Romeni dikenal memiliki kemampuan mencetak gol yang baik serta visi permainan yang tajam. Ia juga mampu bermain di beberapa posisi di lini depan, baik sebagai penyerang tengah, penyerang sayap, maupun second striker. Pada musim 2023-2024, Romeni tampil konsisten bersama FC Utrecht, mencetak beberapa gol penting yang membuatnya semakin mendapat perhatian. Kecepatan, teknik, serta kemampuannya dalam duel udara menjadikannya salah satu talenta muda yang sangat diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Bakat dan pengalaman bermain di liga kompetitif Eropa tentu akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda, yang terus berupaya meningkatkan kualitas permainan di pentas internasional. Dengan kehadiran Romeni,
pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diharapkan akan memiliki lebih banyak opsi di lini depan. Saat ini, lini serang timnas masih sering mengalami masalah inkonsistensi, terutama dalam hal mencetak gol melawan tim-tim kuat di Asia. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Romeni dapat menjadi solusi konkret untuk memperbaiki masalah tersebut. Kabar mengenai kemungkinan bergabungnya Ula Romeni dengan timnas Indonesia mendapat sambutan hangat dari publik sepak bola nasional. Banyak yang beranggapan bahwa Romeni bisa menjadi penyerang andalan di masa depan, apalagi dengan usianya yang masih muda dan masih banyak ruang untuk berkembang. Media sosial pun dipenuhi oleh dukungan dari para penggemar yang berharap agar proses naturalisasi ini bisa segera tuntas. Romeni adalah penyerang muda berbakat yang memiliki masa depan cerah. Jika ia benar-benar bergabung dengan timnas, ini akan menjadi kabar baik bagi kita semua. Sudah lama kita menginginkan pemain naturalisasi yang berposisi sebagai penyerang, dan Romeni bisa menjadi jawabannya, tulis salah seorang penggemar sepak bola di Twitter. Namun, tidak sedikit pula yang memberikan pandangan kritis terkait langkah PSSI yang terus melakukan naturalisasi pemain keturunan. Sebagian kalangan menilai bahwa naturalisasi memang bisa memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi PSSI juga perlu tetap fokus pada pembinaan pemain-pemain muda lokal agar Indonesia bisa menghasilkan talenta asli yang berkualitas di masa depan. Saat ini, bola berada di tangan PSSI dan Ula Romeni sendiri. Keputusan akhir terkait proses naturalisasi ini sangat bergantung pada niat sang pemain untuk membela timnas Indonesia, serta kelancaran proses administrasi yang tengah berjalan. Jika semua berjalan sesuai rencana, PSSI diharapkan bisa memperkenalkan Ula Romeni sebagai bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat, mungkin pada pertandingan internasional berikutnya atau di turnamen regional. Erick Thohir juga menegaskan bahwa PSSI akan terus bekerja keras untuk memastikan setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar berkomitmen untuk jangka panjang, bukan hanya datang sementara untuk memperkuat skuad Garuda. Kami tidak hanya mencari pemain untuk menambal kekurangan di skuad. Kami mencari pemain yang benar-benar mau dan berkomitmen untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jika Ula Romeni memiliki keinginan tersebut, kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama, ungkap Thohir. Dengan semua spekulasi yang beredar, harapan besar kini tertuju pada Ula Romeni. Akankah ia menjadi salah satu bintang baru di lini depan timnas Indonesia? Publik sepak bola tanah air kini menanti kelanjutan proses ini, yang diharapkan akan memberikan dampak besar pada performa timnas di masa depan. Erick Thohir siapkan kejutan agar naturalisasi Kevin Dix dipercepat. Media Belanda ramai-ramai sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Kabar gembira datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia, terutama bagi pendukung timnas Indonesia, ketika proses naturalisasi Kevin Dix dipercepat. Pemain keturunan Indonesia yang kini memperkuat FC Copenhagen tersebut akan segera membela skuad Garuda. Langkah ini dipercepat oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang membuat pengumuman mengejutkan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu kemarin. Keputusan ini sontak menjadi sorotan luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Belanda, di mana Kevin Dix selama ini dikenal sebagai pemain berbakat. Erick Thohir, yang dikenal aktif dalam mempercepat proses naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia, kali ini membawa kabar positif dengan mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera resmi bergabung. Melalui unggahan di Instagramnya, Thohir memposting foto pertemuannya dengan Dix, lengkap dengan pesan yang memperkuat kabar tersebut. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, ditulis Erick dalam caption unggahannya. Selamat bergabung di timnas Indonesia, @KevinDix2. Unggahan ini mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi Dix yang selama ini direncanakan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Berita tersebut langsung mendapat respons positif dari para penggemar sepak bola Indonesia yang sudah lama menantikan penguatan lini belakang timnas Indonesia dengan kehadiran pemain bertalenta Eropa. Langkah Erick Thohir dalam mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Sudah menjadi strategi PSSI di bawah kepemimpinannya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang memiliki kualitas internasional. Sebelumnya, Thohir juga terlibat dalam proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan lainnya,
seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kini menjadi pilar penting bagi skuad Garuda. Dalam pertemuan dengan Kevin Dix, Thohir kabarnya sedang menyiapkan kejutan lain untuk memastikan proses naturalisasi Dix berjalan lancar dan cepat. Hal ini dipandang sebagai bagian dari rencana jangka panjang Erik untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di level internasional, khususnya menjelang laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini pun mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, baik penggemar maupun pengamat sepak bola. Banyak yang menilai, keputusan Thohir untuk mempercepat naturalisasi Kevin Dix merupakan langkah strategis yang dapat mengubah wajah lini pertahanan timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi sorotan di Indonesia, keputusan Kevin Dix untuk memilih membela timnas Indonesia juga ramai dibahas oleh media-media Belanda. Sebagai pemain yang pernah berkarier di Eredivisie bersama Vitesse dan Feyenoord, Dix telah dikenal luas di Belanda sebagai bek berbakat. Oleh karena itu, keputusannya untuk memilih timnas Indonesia, ketimbang memperjuangkan tempat di timnas Belanda, memicu perbincangan hangat di sana. Beberapa media Belanda menyoroti keputusan Dix ini sebagai langkah yang mengejutkan, mengingat karirnya di sepak bola Eropa yang masih terbuka luas. Salah satu media ternama, Voetbal International, bahkan menulis, keputusan Kevin Dix untuk membela Indonesia adalah langkah yang berani dan penuh arti, mengingat kualitasnya yang masih bisa bersaing di Eropa. Sementara itu, Bung Ropan juga menambahkan, pilihan Dix untuk timnas Indonesia mungkin menunjukkan bahwa ada hubungan emosional yang kuat dengan akar keluarganya. Keputusannya ini pasti akan menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia juga dinilai oleh media-media Belanda sebagai langkah strategis yang akan memperkuat skuad Garuda. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa seperti Liga Denmark dan Liga Champions akan membawa dampak positif bagi performa Indonesia di kancah internasional. Sebagai pemain dengan posisi bek kanan dan bek tengah, Kevin Dix menawarkan fleksibilitas dan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dix dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan, dengan kemampuan membaca permainan dan mengantisipasi serangan lawan dengan baik. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan ofensif yang mumpuni untuk seorang bek, seringkali membantu tim dalam transisi serangan. Pengalaman Dix bermain di kompetisi Eropa memberikan nilai tambah tersendiri bagi timnas Indonesia. Dengan banyaknya pemain lawan yang memiliki kemampuan teknis tinggi di level Asia, keberadaan Dix di lini pertahanan akan menjadi pilar penting dalam menjaga soliditas dan kedisiplinan pertahanan Indonesia. Selain itu, Dix juga akan menjadi mentor yang baik bagi pemain-pemain muda Indonesia. Pengalamannya di level klub dan internasional bisa menjadi sumber inspirasi dan pelajaran berharga bagi generasi muda yang berjuang untuk membela skuad Garuda di masa depan. Dengan percepatan proses naturalisasi Kevin Dix, timnas Indonesia kini memiliki harapan baru dalam memperkuat skuad mereka, khususnya di lini pertahanan. Langkah Erick Thohir yang dinamis dan strategis, serta keputusan Kevin Dix untuk memilih timnas Indonesia di tengah perhatian media Belanda, menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Kini, seluruh penggemar sepak bola Indonesia hanya bisa menantikan debut Kevin Dix dalam seragam merah putih. Kehadirannya di lapangan diharapkan akan menjadi dorongan besar bagi performa timnas Indonesia dalam laga-laga penting mendatang, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, bek Leeds United berpeluang gabung timnas Indonesia. PSSI siap bergerak cepat. Nama Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut memiliki peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Kabar ini mengundang antusiasme. Terlebih setelah salah satu host di podcast Voetbal Premier menyebut bahwa Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, kata sang host dalam kanal YouTube Voetbal Premier. Kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk tentu menjadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia, mengingat kualitas sang pemain yang telah teruji di level Eropa. PSSI dikabarkan siap bergerak cepat untuk mewujudkan hal ini, terutama dalam upaya memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia yang saat ini membutuhkan sosok bek tangguh dengan pengalaman internasional.
Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, namun ia dibesarkan dan mengembangkan karir sepak bolanya di Belanda. Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, yang memungkinkan dirinya memenuhi syarat untuk bergabung dengan timnas Garuda melalui jalur naturalisasi. Sejak usia muda, Struijk telah menunjukkan bakat luar biasa sebagai seorang bek, dan karirnya semakin berkembang pesat ketika bergabung dengan Akademi Feyenoord sebelum akhirnya merapat ke Leeds United. Di Leeds United, Pascal Struijk menjadi salah satu bek yang diandalkan, baik di era kepelatihan Marcelo Bielsa maupun di bawah arahan pelatih-pelatih selanjutnya. Bermain di kompetisi sekeras Premier League Inggris memberikan Struijk pengalaman berharga dalam menghadapi para penyerang terbaik dunia. Postur tinggi menjulang, kekuatan fisik, serta kemampuan membaca permainan menjadikannya salah satu bek yang sulit ditembus. Selain itu, Struijk juga dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi defensif, baik sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Fleksibilitas ini tentu sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang tengah mencari pemain dengan kualitas dan pengalaman tinggi untuk memperkuat lini belakang. Kabar bahwa Pascal Struijk memiliki peluang untuk memperkuat timnas Indonesia pertama kali muncul di podcast Voetbal Premier. Dalam salah satu episode, host podcast tersebut membahas mengenai masa depan Struijk dan kemungkinan ia bermain untuk tim nasional, termasuk Indonesia. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, ungkap host Voetbal Premier, mengacu pada status kewarganegaraan yang memungkinkan sang bek membela Indonesia. Kutipan ini langsung menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Struijk, yang sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan timnas Belanda, dikabarkan masih membuka peluang untuk memilih negara yang akan ia bela di level internasional. Meski sempat dipanggil oleh Belanda untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022, Struijk belum memainkan pertandingan kompetitif bersama The Oranje, yang berarti ia masih bisa memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mengetahui potensi besar yang dimiliki oleh Pascal Struijk, PSSI tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memboyongnya ke timnas Indonesia. Menurut beberapa sumber internal, PSSI telah melakukan pembicaraan awal untuk menindaklanjuti kemungkinan proses naturalisasi Struijk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sudah menyatakan bahwa federasi siap membuka pintu bagi para pemain keturunan Indonesia yang memiliki niat dan kemampuan untuk memperkuat Garuda. Dalam wawancara terpisah, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI selalu mencari cara untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama dengan mencari pemain-pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi. Kami selalu mencari talenta-talenta terbaik, baik yang lahir di Indonesia maupun mereka yang memiliki darah Indonesia dan bermain di luar negeri. Jika Pascal Struijk bersedia dan memenuhi syarat, tentu kami akan sangat menyambutnya untuk bergabung, kata Erick Thohir. Lini belakang timnas Indonesia saat ini masih menjadi salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Meski pelatih Shin Tae-yong telah berhasil membawa perbaikan dalam hal organisasi pertahanan, Indonesia masih kerap kebobolan dalam pertandingan-pertandingan krusial, terutama saat menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Kehadiran Pascal Struijk tentu bisa menjadi jawaban atas masalah ini. Dengan postur 190 cm dan kemampuan duel udara yang mumpuni, Struijk diharapkan bisa menjadi sosok pemimpin di lini belakang. Ia juga memiliki kemampuan dalam mendistribusikan bola dari belakang, sebuah aspek yang sangat penting dalam taktik modern yang seringkali mengandalkan build-up play dari pertahanan. Selain kemampuan teknis, pengalaman Struijk di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, tentu akan sangat berharga bagi skuad Garuda. Bermain melawan para penyerang kelas dunia seperti Mohamed Salah, Harry Kane, hingga Erling Haaland, Struijk memiliki pemahaman mendalam tentang cara menghadapi penyerang-penyerang berbahaya. Kemampuan ini bisa memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia saat berlaga di turnamen-turnamen internasional. Kabar mengenai peluang Pascal Struijk bergabung dengan timnas Indonesia langsung mendapat sambutan positif dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang optimis bahwa kehadiran bek sekelas Struijk bisa membawa perubahan signifikan bagi timnas Garuda, terutama dalam meningkatkan kekuatan pertahanan. Media sosial pun ramai dengan diskusi mengenai potensi Struijk dan bagaimana ia bisa menjadi andalan Indonesia di masa mendatang. Pengamat sepak bola nasional juga menyambut baik kabar ini. Mereka menilai bahwa Struijk adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia, terutama jika dilihat dari rekam jejaknya di Premier League.
Pascal Struijk memiliki pengalaman yang luar biasa di Liga Top Eropa. Jika dia bergabung dengan Indonesia, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Pemain seperti dia bisa membawa stabilitas di lini belakang dan membantu Indonesia berprestasi di level internasional, kata seorang pakar sepak bola lokal. Meski proses naturalisasi masih berada pada tahap awal, peluang Pascal Struijk untuk bergabung dengan timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Semua pihak berharap bahwa PSSI dapat segera menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan agar Struijk bisa bermain untuk Indonesia dalam waktu dekat. Jika Struijk benar-benar bergabung dengan skuad Garuda, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain kunci dalam beberapa turnamen besar yang akan datang, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, Struijk bisa menjadi pondasi utama pertahanan Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi besar Indonesia untuk bersaing di kancah sepak bola internasional. Pascal Struijk adalah bek berbakat yang saat ini bermain di Leeds United dan memiliki peluang besar untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dengan latar belakang keturunan Indonesia dan kemampuan bermain di level tertinggi di Eropa, Struijk diyakini bisa menjadi solusi bagi lini belakang timnas Indonesia yang saat ini masih membutuhkan peningkatan. PSSI kini tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan proses naturalisasi, sementara para penggemar sepak bola Indonesia menanti dengan penuh antusiasme kehadiran bek tangguh ini di skuad Garuda.